Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam pendengar-pendengar sekalian. Hari ini saya Dava Karisma Putra Ramadan dengan NIM 22106111305. Bersama siapa hari ini? Oke, teman-teman, saya rekan dari Dava Karisma, yaitu adalah saya sendiri Ahadira Setowiguno dengan NIM 2210611102. Oke, Ahadira satu-satunya ya. Oke. Nih podcast One ini and only. kita mau main debat-debatan nih. Ya kan? Oke, sebenarnya debat-debatan Terkait tentang apa sih Mas Dava? lingkungan. Kalau kita boleh tahu. Oke, lingkungan. Apa Yeah. nih yang akan kita debatin tentang lingkungan kira-kira? Pernah dengar ini nggak? Krisis iklim. Nah, itu tuh. Bahasa-bahasa serem tuh ya bahasanya ya. Bahasa serem ya. Iya. Kira-kira krisis iklim ini siapanya krisis action nih? Bah, beda bang. Nah, krisis Beda iklim nih intinya. Pokoknya krisis-krisisnya serem dah. Ayo. Iya, kita main serem bang. Iya. Oke. Nah, krisis iklim menurut lu beneran apa yang terlalu diini-iniin? Nah deh, gimana tuh? Kalau menurut gue sih, menurut gue deh, coba aja. Terlalu diini-iniin sih menurut gue. Kayak ya udah kita kan masih pada hidup kan, ya kan? Masih pada makan, masih pada mandi, air mah ada air kan ya? Air, udara masih hirup, mulut juga masih napas. Iya benar. Nah kalau menurut Abang Aha gimana Bang Aha? Beneran kagak ini krisis iklim? Diini-iniin apa kagak? Iya, tadi Mas Dava bilangnya diini-iniin berarti. Iya, media nih terlalu ini-iniin banget. Biasa aja dulu. Iya, biasa aja. Sebenarnya ya, kalau menurut kita aja nih ya, sebenarnya ini tuh bukan terlalu yang diini-iniin Mas Dava nih. Kita agak serem dikit ya. Nih, jadi horor gini bang. Iya, maksud kita nih, masalah diini-iniin atau kagak, sebenarnya nih beneran terjadi Mas. Kenapa bisa dibilang kayak gitu? Coba. Sekarang kayak gini dah. Pertama, sebenarnya kita hidup nih makin lama makin maju. Benar. Makin banyak keperluan yang harus dibuat secara instan. Contohnya apa ya? Contohnya dulu. Iya, dulu pas orang masih pada dikit dah istilahnya ya. Masih jalan pakai babi, masih jalan pakai napak ya kan. Nah, sekarang apa? Udah ada kereta listrik, udah ada kereta gantung, udah ada mobil. Ya kan? Banyak banget nih kendaraan ada sekarang. Nah, masalahnya adalah banyak ya kendaraan sekarang itu mempengaruhi iklim Mas Dava. Kenapa itu kira-kira? Karena begini ya. Simpelnya adalah setiap kendaraan yang ada sekarang butuh yang namanya energi. Sepeda, energinya apaan tuh? Kaki. Nah, tenaga, keringat, air, ya, ion. Nah, mobil biasa, bahan bakarnya apa? Bensin dari mana? Dari tanah ya? Dari batu. Fosil. Iya, fosil benar. Nah, bensin dari fosil, ya kan. Terus baterai-bateraian yang kayak mobil-mobil listrik juga susah tuh buat diperbaruin lagi ya kan. Apalagi itu dia umurnya pendek tuh Mas Dava, 3-4 tahun juga orang bisa di recycle lagi sama kita, sama pemerintah dan lain sebagainya ya. Beli mulu ya. Kita balik lagi ke topik tuh bagaimana nih? Maksudnya sebenarnya tema kita kali ini tentang cuaca ekstrim atau apa sih tadi bahasanya darurat krisis iklim ya. Sebenarnya bukan hal yang diini-iniin Mas. Bener dah gue. Karena apa ya? Kita lihat nih pembakaran fosil, terus juga banyak bahan-bahan baku ataupun bahan-bahan bekas atau limbah pabrik itu yang dibuang begitu aja, yang dimana hal-hal seperti ini itu merusak yang namanya tuh lingkungan Mas. Padahal apa? Padahal kita sebagai umat manusia hidup di bumi itu cuma numpang. Bayangin, jujuran aja nih gue. Jujur, kalau misalnya bumi nih tanpa adanya manusia, ekosistem udah ada Mas. Ikan, hijau, pohon, dinosaurus, apa segala macam tuh banyak kan. Nah itu mereka kan bisa hidup sekian lama, bahkan diguyur hujan selama berabad-abad pada zamannya dinosaurus ya kan.
terus juga dari zamannya ya banyak dah. Nah, tumbuhlah tibalah manusia tiba-tiba spawn. Nah, manusia ini banyak baik kebutuhannya lebih dari hewan sama tumbuhan. Karena banyaknya kebutuhan, ya itu tadi kebutuhannya ngerusak lingkungan. Jadi gimana sebenarnya caranya kita yang ngerusak lingkungan ini supaya bisa tetap hidup di bumi gitu loh. Jadi sebenarnya dari banyaknya contoh-contoh kasus yang tadi, itu tuh sebenarnya bukan cuma di ini doang Mas Dapa. Tapi emang beneran nyata. Sesuai judul aja kita ya. Krisis bos. Serem. Gimana tuh menurut Mas Dapa kalau misalnya udah dengar dari pendapat kita? Permotoran ya. Saya sih ke kampus naik motor sih benar. Nah sama juga itu kalau kita. lampu merah. Iya, kalau di lampu merah tuh ngelihat udara tuh kayak goyang-goyang ya. Goyang-goyang istilah kata kayak lagi isi bensin nih. Kan kayak goyang-goyang gitu ya. Itu apa tuh? Panas gersang kali bahasanya ya. Iya, kayak di gurun lah. Iya. Itu gara-gara panas kali ya. Macet nih ya kan. Motor mobil banyak. Oh iya. Macet bukan di situ doang ya. Di mana-mana macet mah ya. Lagi Jakarta. Orang makin banyak, iya, motor makin banyak. Oh iya benar juga. Krisis ya benar ya. Krisis terus jatuhnya dia. Kalau kita dikit aja deh. Kalau kendaraan ini apanya ya? Cara nanggulanginnya apa gimana? Nanggulanginnya transportasi umum, iya. Transportasi umum paling ya. Transportasi umum bisa. Kenapa digunakan transportasi umum? Karena supaya meminimalisir setiap orang tuh punya kendaraan pribadi. Misalnya setiap keluarga misalnya cukup satu kendaraan pribadi, nanti lainnya bisa dialihkan ke kendaraan umum. Jadi kayak kita ngurangin polusi lah jatuhnya. Ya walaupun kita memang butuh kendaraan, cuma kan ya bisa diinin dikit lah gitu loh. Istilahnya. Iya. Terus gimana lagi nih Mas Dapa nih? Terus tadi selain motor apalagi sih? Mobil listrik, banyak banget asap ini, industri, limbah-limbahnya. Oh iya. Pembakaran hutan. Emang itu gitu? Yang industri coba Mang. Industri ini kenapa ya masalahnya? Dia mencemarin kah? Apa gimana kah? Kan kalau kagak industri, sendal lu kagak jadi Mas. Ayo. Jadi masalahnya ini sebenarnya pro dan kontra aja sih. Cuma kalau misalnya kita lihat dari pihak ketiga ya, alias dari segi manusia yang visionary, anjay bahasanya. Nah begini Mas maksudnya. Perusahaan-perusahaan banyak nih. Ada perusahaan misalnya perusahaan sendal, ada perusahaan apalagi ya. Cireng, kerupuk, ada perusahaan makanan, baju tekstil ya, banyak tuh. Nah, mereka kan pasti buat raw material atau bahannya dia menjadi produk yang jadi, ya kan? Itu kan perlu adanya dipercantik lah istilahnya ya. Nah, untuk mempercantik suatu produk, untuk menjadikan suatu produk tuh yang menjadi bagus, menjadi baik, pasti ada suatu bahan yang ditambahkan dan ada bahan yang dibuang. Nah, bahan-bahan yang dibuang ini yang menjadi salah satu masalah yang menjadikan darurat krisis iklim ini sendiri, Mas. Kenapa bisa dibilang kayak gitu? Contohnya aja nih ya. Contohnya adalah misalnya goreng kerupuk. Nah, pada saat goreng kerupuk itu kita kan pasti kan ada yang namanya goreng pakai minyak goreng, ya kan? Nah, pas goreng pakai minyak goreng ini pasti kan kayak minyak digoreng, ngeluarin api, kan ada yang ngeluarin asap tuh, ya kan? Nah, asap itu kan bisa aja kayak berkontaminasi dengan oksigen yang bisa dibilang tuh baik atau bersih yang bisa dihirup oleh manusia. Jadi terkontaminasi dengan karbon dioksida yang kayak gitu. Itu dari segi makan misalnya. Nah misalnya dari segi tekstil, misalnya pembuatan batik atau mungkin pembuatan bahan-bahan pakaian lainnya atau tas dan lain sebagainya. Mereka misalnya buat tas nih, misalnya buat tas perempuan dari kulit ular. Nah kan nggak semuanya kulit ular dipakai, pasti mungkin ada bagian palanya lah, bagian ekornya yang dibuang. Nah masa dari misalnya ada 100 ular dibikinin tas, terus ada kepala ekornya kagak dipakai, berarti kan
jatuhnya apa ya? Jatuhnya ada sekitar 100 kepala sama ekor ular kan dibuang gitu aja kan, tanpa adanya di kayak, oh ini harusnya diapain ya, kan harusnya kan begitu dah, biar maksudnya kagak ada sampah yang menggumpal. Terus misalnya satu lagi dah contoh ya, misalnya kita ada mau bikin perusahaan mau bikin lahan sawit. Nah banyak tuh oknum-oknum yang kayak, daripada gua buka lahannya pakai alat-alat gede gitu kan yang ramah lingkungan tapi mahal, mendingan gue bakar yang murah tapi masalah ramah lingkungan bodo amat. Nah dari bakar-bakaran inilah yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan asapnya tuh menggumpal, bukan cuma dari segi oksigen ya, tapi dari segi ya kehidupan gimana sih mas? Misalnya ada burung-burung yang Sesek. hidup di sana ikut Iya, kebakar, ada monyet-monyetnya, terus panas ya. juga bisa ngerusak pemandangan serta kualitas udara di daerah situ ya kan? Iya Manusia-manusia benar-benar. juga pikir kan kalau begitu jatuhnya, ya nggak? Betul betul. Nah, begitu sih mas. Sebenarnya kalau misalnya dari Iya. itu, nah, sebenarnya kalau misalnya cara penanggulanginnya sih gampang mas. Kalau menurut Apa saya, ya? yang penting Iya tuh kita tadi apa itu? Masalah tadi apa itu? Berarti kadang-kadang ada limbah. Limbahnya sisanya kagak sih kita benar. mas, Terus babat hutan, terus babat hutan, ya gitu-gitu sisa kita limbah-limbah bicara. makanan, tekstil Ah, gitu-gitulah jatuh. Nah gimana penanggulangannya itu sebenarnya gampang mas. caranya? Kita Coba. beradab aja. Beradabnya tuh gimana? Ya kita kan sebagai manusia nih ya, jatuhnya kan harus apa ya? Ngerti lah. Kita kan hidup di bumi. Otomatis kita nggak cuma numpang doang dong. Kita harus kayak mikir lah. Masa gue hidup doang nih cuma ngerusak lingkungan? Harusnya kan gue kayak eh, apa sih namanya? eh, Respect. Menjaga, melestarikan, respect lah jatuhnya, melestarikan kayak hal-hal yang ada. Jadi kayak ya Nah, istilahnya lu udah numpang hidup di bumi, masa ya lu ngebuat buminya rusak terus lu nggak bisa hancur. hidup lagi di bumi, lu mau hidup di mana kalau udah begitu? Lah, emang kalau orang bikin usaha kagak ada yang ngatur apa? Aturannya Sebenarnya ada sih, nggak tuh? sebel gak udah sama orang-orang yang begitu. Iya sih. Maksudnya buang limbah sembarangan kan kotor ya sungainya ya. Alias dia mereka sendiri juga ada sampah-sampah masyarakat tuh maksudnya. Nah, jujur ya, kalau misalnya boleh jujur nih, jujur. Sebenarnya kalau misalnya secara aturan nasional, ada yang namanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Dap. Tahu ora lo? Atur Gue tentang jelasin apa ya. tuh? Ah, Jadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini adalah undang-undang yang mengatur tentang dasar hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Meliputinya apa aja? Meliputi tentang upaya pelestarian, terus kayak fungsi lingkungannya, terus pencegahan pencemaran, kerusakan lingkungan. Terus ini juga mengatur beberapa aspek penting lah, kayak misalnya yang tadi udah lu sangkut pautin nih, misalnya ada perizinan AMDAL, terus juga ada yang namanya pengelolaan limbah, bekas-bekasan yang gak kepake dari sebuah produk di suatu pabrik ya kan. Terus adanya instrumen-instrumen lingkungan hidup buat pelestarian lingkungan dan lain sebagainya. Nah, ya pokoknya kurang lebih dengan adanya UU nomor 32 tahun 2009 ini ya, harusnya kan udah mengatur Indonesia secara menyeluruh nih tentang lingkungan ya. Cuma sebenarnya ya Dap ya, masalah-masalah kayak gini tuh sebenarnya bukan di aturan ya Dap. Ya balik siapa? lagi lah ke masing-masing kita sendiri aja ya, maksudnya introspeksi diri sendiri aja, yang dimana oknum-oknum itu sendiri ya gimana sih, orang-orangnya licik lah. Tapi kan maksudnya kalau misalnya memang pemerintah atau apa sih, penegak hukumnya memang tegas gitu kan kayak gini kan juga nggak bakal keulang-ulang lagi Dap. Jadi ya memang sebenarnya ada dua faktor. Yang pertama dari masyarakatnya sendiri, dan caranya gimana biar kayak kita sadar adalah dengan cara sosialisasi Dap, sebenarnya dari pemerintahnya juga ujung-ujungnya sih sebenarnya ya. Dan setelah sosialisasi kan pasti kayak, oh ternyata nggak boleh ini loh, oh ternyata nggak boleh itu loh, oh kayak gini tuh mencemari lingkungan loh gitu. Nah terus satu lagi faktornya dari penegak hukumnya atau dari pemerintah sendiri, yang dimana kayak perlu adanya tindakan lebih tegas, mungkin dari secara penegakan atau secara sanksi, biar apa, biar adanya timbul efek-efek yang lebih menjerah terhadap pelakunya gitu loh Dap. Kalau menurut gue sih gitu ya kalau secara nasional nih. Cuma gue orang paham juga nih kalau misalnya secara internasional gimana nih. Lu paham dikit gak Mas Dapa tentang masalah internasionalnya, hukumnya apa gitu?
Nih, bicara internasional mah ISMI lah ya. Lu asik. Apa tuh ISMI? Ya, tahu dikit lah ya. Kalau perjanjian internasional tuh kan banyak ya. Ada yang tentang humaniora apa humanitarian? Ya begitulah ya. Yang Iya, memperlakukan bahasa lainnya orang ya, tuh bahasa dengan kerennya. baik. Ya, ada tentang hak asasi manusia, Terus, ada tentang genosida segala macam ya, kejahatan perang. Ada tentang korupsi juga ada ya kalau nggak salah ya, internasional korupsi ada tuh tuh. perjanjian. Nah, ada juga lingkungan banyak juga nih. Jadi yang namanya perjanjian internasional itu kan sebenarnya kata dosen gue nih, apa soft law lah. Jadi Artinya, sebuah peraturan yang yang halus. berperan tuh di dalamnya negara-negara dunia nih. Nah, jadi janjian nih negara-negara di dunia, kita bikin perjanjian internasional, konvensi, traktat segala macam bahasanya ya. Itu ntar lebih jelasnya bisa cari sendiri. Jadi negara-negara ini kan berarti mereka dengan sadar, ayo nih kita janji kita bikin suatu peraturan buat di negara gua, di negara lu, dengan satu pakem yang sama lah istilahnya, prinsipnya. Nah, kalau yang satu lingkungan tujuan lah ya. nih, iya satu tujuan. Jadi sukarela lah negara untuk komitmen. Negara ini mau mengatur segala macamnya sesuai dengan perjanjian, bareng-bareng lah ngerjainnya istilahnya ya. Nah, lingkungan ini kan yang hidup bukan negara kita doang ya. Ada Inggris, betul banget. Paris, di Jerman. Iya. Itu dia. Nah, kalau langsung aja ke lingkungan, perjanjian internasional lingkungan. Salah satunya ada WINA, Konvensi WINA, yang fokus pada perlindungan lapisan ozon dan menjadi landasan kerjasama internasional buat ngatasin masalah penipisan lapisan ozon. Serem banget kedengarannya. Lapisan ozon menipis. Ozon ya. Berarti dari konvensi WINA nih salah satunya negara-negara pada punya apa ya? Punya gambaran lah buat bikin peraturan gimana nih kita BAP masing-masing lah ya jatuhnya. Mencegah lapisan ozon kalau terlalu tipis ya. Ada lagi protokol Montreal, perjanjian global yang lebih spesifik mengatur pengurangan zat-zat perusak ozon dan dianggap sebagai satu perjanjian lingkungan paling sukses. Montreal, Kanada tuh ya. Kanada zat perusak ozon. Emang zat perusak ozon apa ya? Tahu nggak lo? Ya, kayak banyak banget, maksudnya yang kita tahu kan kayak karbon dioksida gitu-begitu dah. Kalau ozon tuh setahu gue ini dah CNC. Enggak, yang CNC. kayak di dalam kaleng semprot itu ya. Iya, ya apa sih? Dari AC gitu ya. Bahasanya freon. Iya, freon nih benar. Nah, terus lanjut abis protokol Montreal ada Konvensi Perubahan Iklim UNFCCC 1992. Ini kerangka kerja internasional nih buat ngatasin perubahan iklim. Nah, salah satunya nih yang dari bahasan kita tadi nih. Masa benar juga sih. Masa kalau sesuatu krisis iklim adalah sesuatu yang diiniin, kok ada perjanjian internasional nih yang melek? Iya benar sih. Gue agak kebuka juga pikiran gue. Ada perjanjian Paris. Perjanjian Paris ini ngikat secara hukum buat ngatasin perubahan iklim. Nah, mirip tuh ya pokoknya. Tapi mungkin pembahasan di dalamnya beda-beda atau tipis aja dah. Ya, sesuai tadi. Anggota-anggotanya juga mungkin beda ya, benar-benar. Nah, tiap negara kan jatuhnya punya takarannya masing-masing dah. Sorry motongnya. Ada yang mau ikut boleh, ada yang nggak ikut ya benar. Nah, cuma kan setiap wilayah punya kayak misalnya nih, kenapa akhirnya perjanjiannya pada beda-beda ya? Karena misalnya tingkat produksi suatu barang di sebuah pabrik di negara ini harusnya segini dan limbahnya tuh harusnya segini dan harus cara pengelolaan itu kayak gini nih. Itu kan beda masing-masing negara. Itu maksudnya. Standarnya lah. Karakteristik negaranya ya kan. Iya, betul. Itu paling ya internasional dari saya sedikit. Lanjut nih Mas. Terus kalau begini nih, tadi kan udah jelasin nih. Dampak krisis lingkungan nih saya sudah mulai tercerahkan ya. Jadi ada benernya juga. Jadi pancaroba ini saya agak pilek nih sekarang nih. Ini emang gara-gara bidang ya. Bener sih.
Ini gara-gara ini cuaca juga ya, perubahan iklim itulah ya. Padahal mah saya main mulu, masa nyalahin lingkungan. Ya, tapi aliasnya kan emang gara-gara lingkungan dari siapa, Alasan. dari kita juga yang jaga. Iya. Nah terus itunya gini deh, kalau emang bener nih krisis lingkungan yang ada, apa yang harus dilakuin oleh umat manusia? Coba. Sebenarnya nih Susah, ya, maksudnya kita, susah nih. saya bukannya menggurui apa bagaimana, cuma maksudnya kita sama-sama buka pikiran kita masing-masing aja ya, saling bertukar opini. Cuma ya karena memang kita dealnya adalah ini apa, krisis iklim atau krisis lingkungan ini bukan suatu hal yang diini-iniin. Aliasnya apa? Aliasnya adalah ancaman nyata, bos. Yang artinya kita harus ngapain? Kita yang pertama harus lebih aware terhadap lingkungan. Apakah cuma kita doang sendiri yang harus aware? Tentu tidak. Semua masyarakat di muka bumi, semua orang, semua manusia, semua individu harus lebih aware terhadap yang namanya lingkungan. Sekarang gini dah, simpelnya aja ya. Kalau misalnya kita nggak jaga lingkungan bumi kita, yang notabene kita tinggal di mari, mau tinggal di mana lagi kalau bumi angus, ya kan? Nah, begitu baik. Apalagi nih, banyak-banyak lapisan ozon yang kayak ion-ion yang lebih menipis itu kan mengakibatkan kan panas di beberapa daerah kan jadi meningkat. Nah, apalagi kalau misalnya panas-panas itu ke arah Antartika, lu bayangin es yang begitu menggumpal, gempal yang mempal-palkan itu kena matahari. Tenggelam kita emang kalau di saya beneran tenggelam kita. Bujuk, buset, lu bagaimana ceritanya kagak tenggelam? Itu berapa liter es beku di situ? Bukan masa es doang, kok es di dalam teh jus mah tinggal seruput lah. Ini berapa banyak di sono airnya? Kalau di jangan minuman sampai jangan sampai meleleh. Dia keropos pun jatuh juga ngasihin ombak kan sampai ke pantai Mari-Mari nih. Gitu dah. Jadi ya kalau lebih nih ya. Secara pribadi berarti kalau secara pribadi kita harus aware lah ya, sama ini sosialisasi, menjaga apa, kawal istilahnya ya. Lebih baik menjaga daripada mengobati, bos. Itu maksudnya. Iya benar-benar. Nah kalau pemerintah, coba masih sampein pemerintah gimana nih? Apa? Tadi kan pribadi nih, individu kita. Nah coba pemerintah nih, segerombol orang-orang pemimpin kita nih. Kalau menurut kita nih, kita kan orang awam nih, maksudnya ya harapan kita sebagai masyarakat lah. Istilah katanya aturan udah ada. Kalau bisa ya memang kalau misalnya memang ada yang dirasa kurang, istilah katanya bagusin aja dikit lah gitu. Jangan dikit, banyak-banyak lah, sampai benar-benar menutupi semua permasalahan. Nah, kalau misalnya aturan udah bagus, udah lejat dan bergizi, lah tinggal eksekusi bahaya maksud kita. Eksekusinya gimana? Penjagaan harus ketat, sanksi harus berlipat-lipat. Biar apa? Biar kita harus tetap hormat terhadap hukumnya. Begitu kurang lebih. Biar kagak ada tuh orang-orang yang bandel bakar sampah. Bukan bakar sampah, apa sih namanya? Buang limbah sembarangan, asap-asap pabrik sembarangan, terus banyak kendaraan yang gak terkontrol. Biar semua itu rapi, aman, sejahtera, biar hidupnya kita tuh lama di bumi. Gitu dah, kurang lebih ya. Benar-benar kayak orang bener masnya ya, tumben. Tapi belajar kita sama-sama belajar ya. Kita sama-sama belajar. Oke, aman. Jadi paling itu ya yang bisa kita obrolin, lingkungan, yang bisa kita sharing-sharing ke teman-teman ya. Besar krisis beneran krisis bray. Takut juga nih jadi alias bukan diinin, bukan dilebih-lebihin, bukan dikonspirasiin. Yang ngomong ilmuwan, yang ngomong orang-orang pintar lah ya. Masa orang pintar bohong? Mungkin sih, cuma ini kayaknya beneran sih kalau yang lingkungan ini ya benar-benar. Karena kan menyangkutnya kan seluruh umat manusia. Ya gitu. Mungkin itu aja kali ya bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kali ya. Yang penting kita sama-sama belajar, kita mau sama-sama terus aware, sama-sama peduli sama apa yang kita hidup, apa yang bikin kita hidup, ya begitulah ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.